Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Kami akan menyebutkan nama-nama kelompok. Yang pertama, Andi Alivia Febiola. Yang kedua, Prilani Safitri. Yang ketiga, Dalitri Aksa. Yang keempat, Ilfasri Wahyuni. Yang kelima, Muhammad Nur Aziz. Yang keenam, Muhammad Ihsan. Yang ketujuh, Nur Farhadi Badelia. Yang ke-8, Regina Amalia Putri. Ke-9, Sarifat Anggani. Yang ke-10, Hairani Umul Amalia. Materi kelompok 1 itu tentang kisah keteladanan Al-Ghazali. Meneladani sifat Al-Ghazali, ulama yang tak pernah berhenti mencintai ilmu. 2020 merupakan tahun kelima diperingatinya Hari Santri Nasional sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 Oktober 2015 silam. Bertepatan dengan momentum ini, semoga kita bisa menjadikan momentum tersebut sebagai reevaluasi terhadap kesantrian kita. Apakah kita telah cukup belajar dari guru-guru atau kiai-kiai kita di pesantren atau sekedar berbasa-basi dalam mengaji hanya demi kebutuhan nilai di atas kertas semata? Jika benar seperti itu, nampaknya kita memang harus melakukan reevaluasi terhadap kesantrian kita. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Aziz. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Regina Amalia Putri, nomor urut 29. Karena melangkah maju dan keluar dari penjara, sistem pendidikan di negeri ini jauh lebih penting untuk seorang santri. Maka dari itu, menjadi santri saat ini harus benar-benar memahami nilai dasar agama, spiritualitas yang kuat, dan memiliki kualitas intelektual yang baik. Karena Islam menempatkan ilmu pada posisi yang sangat mulia. Ibarat kata, ilmu adalah perhiasan bagi si empunya. Saking pentingnya, Abu Darda sekali kesempatan pernah berseloroh, bagiku pelajar sepanjang malam jauh lebih utama ketimbang jungkir balik salat semalam suntuk. Pada kisah yang lain, Nabi Sulaiman diceritakan pernah diperintah Allah untuk memilih harta, ilmu, atau kekuasaan. Pilihannya jatuh kepada ilmu dan Sulaiman akhirnya diberi kekuasaan sekaligus kekayaan. Cerita-cerita seperti ini sangat populer dalam kitab-kitab klasik. Salah satunya yang diabadikan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali yang diterbitkan pada abad ke-12. Karena itu, belajar kembali kepada perjalanan Imam Al-Ghazali rasanya perlu dilakukan oleh santri saat ini. Baiklah, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Nur Farhadi Badelia, nomor urut 25. Mengutip perkataan Eric Lynn Ormsby, seorang sastrawan asal Amerika mengatakan, "For the breadth, subtlety, and influence of his work, Ghazali deserves to be counted among the great figures in intellectual history, worthy to be ranked with Augustine and Maimonides, Pascalan, Kierkegaard," yang artinya karena kekuasaan, ketajaman, dan pengaruh karyanya, Ghazali pantas dihitung di antara tokoh-tokoh besar dalam sejarah intelektual, layaknya disandingkan dengan Augustine dan Maimonides, Pascal, dan Kierkegaard. Namun, kesulitan hidup tidak menghentikannya untuk tetap rajin menuntut ilmu. Laber pindah dari suatu kota ke kota lainnya untuk memperluas cakrawala pengetahuannya. Dan ini berbanding terbalik dengan fenomena zaman sekarang. Hasrat santri saat ini untuk memperluas pengetahuan pun terbilang rendah. Melihat ketekunan dan keteladanan dari proses belajar dan kehidupan Imam Ghazali, sebagai santri yang hidup di era sekarang, nampaknya kita harus mengikuti jejak Imam Al-Ghazali, walau sekedar langkah kecil tapi patut untuk dicoba. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Nur Farhadi Badelia.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Alfia Febiola, kelas 12 MIA 3, nomor urut 1. Pelajaran penting yang harus kita tiru dari Imam Al-Ghazali adalah beliau tidak pernah berhenti belajar sampai kewafatannya. Ia berpindah dari satu guru ke guru lainnya untuk mendapatkan ilmu yang belum. Selain itu, Imam Al-Ghazali pun melahap semua pengetahuan yang mungkin ia dapatkan saat itu. Beliau mempelajari semua disiplin ilmu pengetahuan dari mulai filsafat, logika, mantik, geometri, dan lain sebagainya. Mengenai hubungan Imam Al-Ghazali dengan sains, banyak orang yang salah memahami. Mereka sering menyebutnya sebagai anti-sains, bahkan ada yang menjadikan Imam Al-Ghazali sebagai tersangka kemunduran Islam. Dan aspek yang paling penting dari Imam Al-Ghazali adalah peninggalan karya-karyanya. Selain dari murid-muridnya, nama Al-Ghazali dikenal sampai sekarang karena karya-karyanya. Al-Ghazali seorang penulis, ia membangun epistemologinya sendiri dan memberikan paradigma baru. Ilmu tauhid yang semula sekedar mengenal Allah secara teoritis dibawanya ke wilayah aplikatif. Misalnya, jika seorang yang hendak mengenal sifat Al-Rahman Allah, ia harus belajar mengasihi. Cara terbaik mengenal Tuhan adalah dengan mengaplikasikan sifat-sifatnya yang terpuji. Semoga pada momentum Hari Santri Nasional ini, para santri di seantero negeri dapat meneladani cara Imam Al-Ghazali belajar. Mungkin masa depan ilmu pengetahuan dalam Islam akan terlihat menjanjikan, karena dewasa ini jarang kita jumpai ulama atau santri yang multidisiplinar. Berikut ini adalah sejumlah nasihat Imam Al-Ghazali mengenai keutamaan pikiran yang bebas sebagaimana disarikan Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Al-Imam Al-Ghazali Baina Madihi wa Nakidi. 3 hal ini dapat menjadi keteladanan bagi kita. Bersikap objektif. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, Al-Ghazali menyerukan orang-orang agar meneliti suatu pendapat, bukan orang yang mengutarakan pendapat itu. Pesannya sebagai berikut: janganlah mengetahui kebenaran lewat tokoh, akan tetapi ketahuilah kebenaran. Niscaya engkau akan tahu siapa pemilik kebenaran itu. Maknanya, jangan sampai kesukaan subjektif kita kepada seseorang membuat kita tidak adil dalam menilai perkataannya. Bila yang diucapkannya adalah suatu kebenaran, akuilah itu. Begitu pula sebaliknya, tidak perlu terlalu fanatik pada seseorang atau suatu kelompok. Fanatisme buta hanya membebalkan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilianisa Fitri, nomor urut 5, akan membacakan materi berikutnya. Hikmah keraguan. Sikap taklid juga ditentang Imam Al-Ghazali. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, sang Hujatul Islam pernah berkata, orang yang tidak pernah ragu berarti tidak pernah meneliti. Metode Al-Ghazali dalam mentransmisikan ilmunya meruangkan diskusi yang terbuka. Sorotannya adalah pada masalah epistemologi. Pengaruh Al-Ghazali juga sampai ke Eropa pada masa kemudian. Metode keraguan René Descartes misalnya didapatkan dari pembacaan atas karya-karya Al-Ghazali, terutama kitab Al-Munqidh min Al-Dalal. Bagaimanapun, gagasan Descartes tak dapat disamakan dengan ulama tersebut meskipun keduanya sama-sama bertolak dari skeptisisme terhadap panca indera. Konsistensi. Telah disinggung sebelumnya mengenai kepakaran Imam Al-Ghazali dalam bidang ilmu logika atau mantik. Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, sang Hujatul Islam amat menaruh perhatian untuk menyusun tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai pendapat dengan dalil-dalil yang ada. Konsistensi itu diterapkannya antara lain saat menghadapi kaum pendukung aliran kebatinan. Beberapa karya Al-Ghazali terkait hal itu adalah Mi'arul Ilmi, Tolak Ukur Ilmu, Al-Qistasul Mustaqim, Timbangan Adil, dan Mizanul Amal, Timbangan Amal. Itulah tadi materi yang disampaikan oleh kelompok 1. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.